Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Ya, jadi sesuai dengan judul yang sudah tertera di dalam video ini, kita akan membahas tentang tree ya, dalam bahasa Pacal. Jadi saya akan memaparkan sebuah materi bernama tree. Maka tree jika kita artikan dalam bahasa Indonesianya yaitu pohon. Tree ini merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Jadi tree ini seperti pohon terbalik yang memiliki daun, akar, dan lain-lain ya teman-teman. Biasanya tree juga dimanfaatkan oleh beberapa programmer untuk membuat sebuah data pemrograman yang berbentuk hierarki ataupun pencarian sebuah data. Dan hal yang harus kalian perhatikan itu agar lebih paham tentang tree, kalian harus tahu dulu istilah yang dimiliki oleh tree tersebut. Istilah-istilah ini diantaranya: 1. Parent. Parent atau bisa kita sebut sebagai induk, bisa juga kita sebut sebagai orang tua. Ini memiliki predesor satu level di atas suatu node. Jadi contohnya ketika B merupakan parent dari F. Dan yang kedua ada child. Child ini atau bisa kita sebut juga sebagai anak, ini memiliki successor satu level di bawah suatu node. Jadi contohnya ketika F merupakan child dari B. Dan yang ketiga ada sibling. Sibling ini merupakan node-node yang memiliki parent yang sama dengan suatu node. Contohnya E dan F ini adalah sibling. Dan yang keempat ada subtree. Subtree ini merupakan bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendannya dan memiliki semua karakteristik dari tree tersebut. Contohnya, subtree dari B, E, F, dan subtree dari D, G, dan H. Kelima, ada sys. Sys ini merupakan banyaknya node dalam suatu tree. Contohnya, gambar tree di atas memiliki sys 8. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai hubungan parent dan child ini. Untuk pembahasan parent tadi sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya parent itu adalah predesor ya dari suatu node, bisa semua node kecuali root yang pasti memiliki satu parent yang unik. Contoh, di dalam tree ini pada gambar satu di atas ada perusahaan. Perusahaan ini merupakan parent dan bagian pembelian. Lalu ada bagian penjualan dan bagian lainnya. Contoh tree pada gambar 2 di atas ada B. B ini merupakan parent dari E dan F ya. Oke, sekarang kita bahas child. Child ini sudah kita bahas tadi juga bahwasanya child itu adalah successor langsung dari suatu node yang semua node kecuali leaf pasti memiliki satu atau lebih child. Contoh bisa kalian lihat pada gambar 1 ya. Contoh tree-nya. Bagian penjualan memiliki child sebagai berikut: staff A, staff B, dan staff C. Dan untuk contoh tree pada gambar 2 di atas, child dari node O-nya adalah node R dan T. Lalu kita bahas tentang sibling. Sibling ini adalah node-node yang memiliki parent yang sama, yang kalian bakal bisa lihat contohnya di gambar tersebut ya. Contohnya pada gambar 1 di atas, staff A mempunyai sibling sebagai berikut. Siblingnya yaitu tree B dan staff C ya. Dan contoh tree pada gambar 2 di atas, node O mempunyai sibling K ya. Lalu selanjutnya kita bahas binary tree. Binary tree sendiri jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pohon biner dalam struktur data yang bersifat hierarkis. Hubungan one to many yang artinya satu untuk semua, tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul dengan setiap simpul yang mempunyai paling banyak 2 anak. Secara khusus anaknya dinamakan kiri dan kanan. Binary tree sendiri tidak memiliki lebih dari 3 level dari root ya. Agar kita lebih tahu tentang binary tree, maka kita harus tahu dulu karakteristik yang dimiliki binary tree tersebut. Setiap simpul paling banyak hanya bisa memiliki 2 buah anak. Jadi simpul tidak bisa lebih dari 2. Lalu selanjutnya derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Dan selanjutnya dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Dalam binary tree tadi sudah dijelaskan bahwa binary tree itu memiliki 2 anak, yaitu kiri dan kanan, dan dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Selain itu binary tree memiliki istilah yang harus kalian ketahui. Di sini binary tree memiliki istilah yang dinamakan sebagai berikut. 1. Full binary tree atau pohon biner penuh.
Jadi di dalam pohon binary penuh ini semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Kalian bisa lihat di gambarnya agar bisa paham lebih jelas. Jadi di tree tersebut mempunyai parent A, dan parent A akan menghasilkan sebuah anak yaitu B dan C ya. Ini tuh ruasnya sama. Oke, selanjutnya ada complete binary tree atau pohon binary lengkap. Jadi untuk penggunanya hampir sama dengan pohon binary penuh, di mana semua simpul kecuali daun hanya memiliki 2 anak, tapi tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. Untuk contohnya bisa kalian lihat di gambar tersebut. Tree A ini memiliki sebuah simpul, 2 simpul ya, 2 anak, namun untuk ruasnya nggak sama ya, dimana B itu memiliki ciri lagi D dan E, untuk C tidak mempunyai ya. Jadi itu saja. 3. Pohon biner similar. Dijelaskan pohon biner ini memiliki 2 pohon struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Jadi kalian bisa lihat di gambarnya, untuk tree A itu memiliki anak B dan C ya. Untuk tree B, untuk pohon P itu memiliki anak Q dan R. Jadi itu informasi dari A dan P itu berbeda ya, nggak sama. Dan selanjutnya ada nomor 4, pohon biner ekivalen. Jelaskan pohon biner ini memiliki struktur dan informasi yang sama. Jadi nggak sama kayak yang nomor 3 tadi, untuk informasinya berbeda. Di nomor 4 ini informasinya sama. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di sini ya. Di tree P ini memiliki anak Q dan R ya. Untuk anak di P ini juga, di P ini juga memiliki anak Q dan R. Jadi informasinya sama-sama ya. Selanjutnya pohon biner miring atau skewed tree. Pohon biner ini merupakan 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun ya. Jadi setiap pohonnya itu cuma memiliki 1 turunan ya, gak bakal ada 2 turunan. Jadi miring gitu bentuknya. Sebelum kita ke penjelasan kode pemrograman tree dalam Pascal, kita harus tahu dulu apa itu Pascal. Pascal sendiri merupakan bahasa pemrograman data oriented yang dimana programmer nantinya bisa membuat tipe data sendiri seperti integer, real, char, dan boolean. Walaupun demikian, Pascal sangat ketat aturan karena setiap variabel hanya bisa menggunakan tipe data tertentu dan itu harus dideklarasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan sebuah program tree yang sudah jadi, dan agar mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang input dan output yang dihasilkan nanti. Untuk source kodenya bisa kalian lihat nanti di deskripsi sebagai bahan pembelajaran kalian ya. Di dalam inputan ini akan dituliskan sebuah kode pemrograman tree, notasinya pre-order, in-order, dan post-order. Setelah kita menyelesaikan dan membuild program tersebut, maka akan muncul sebuah terminal baru yang di dalamnya itu berisikan 4 pilihan yang dimana memiliki fungsinya sendiri. Jika kita menginputkan angka 1 yaitu inisialisasi output, akan menghasilkan sebuah informasi seperti ini. Ini menandakan halaman tree kita sudah kosong, karena tree tersebut akan menghapus data yang akan kita tulis nanti. Jadi untuk menu nomor 1 itu berguna untuk menghapus tree yang sudah kita masukkan. Dan selanjutnya di menu nomor 2 ya, terdapat perintah yang berisi isi data. Itu artinya di menu nomor 2 kita bisa memulai memasukkan sebuah data tree. Setelah memasukkan data berinisial A dan kita enter, maka data tersebut akan masuk ke dalam tree tersebut. Untuk selanjutnya kalian akan diarahkan ke menu utama untuk memilih langkah berikutnya. Di sini kalian bebas ya untuk menginputkan data berapapun kalian mau. Cuma di sini kita sudah menginputkan data sebanyak 4 huruf, yaitu A, B, dan C, lalu ada D juga. Di setiap penginputan data akan muncul opsi pilihan bahwa data tersebut akan diletakkan di kiri yang inisialnya itu L, left, atau di kanan yang inisialnya itu R, right ya. Pilihan tersebut akan menjadi pengurutan data yang akan kalian inputkan nanti. Sebelumnya kita sudah memiliki data A. Jika data kedua itu B, kalian letakkan di kanan, maka urutannya akan seperti ini, A dan B ya. B nya itu jadi ada di kanan setelah A ya.
Dan sebaliknya, jika data kedua itu kalian letakkan di kiri, maka hasilnya akan menjadi B A ya. Jadi B-nya itu akan muncul sebelum A ya. Setelah kalian menginputkan data, maka kita akan kembali ke menu utama. Di menu utama ini kita akan memilih angka 3 untuk menampilkan inputan data tree yang sudah kita masukkan tadi. Di atas adalah bentuk data yang sudah kita buat ya. Program akan menampilkan urutan dari pre-order, in-order, dan post-order. Jika kalian ingin keluar dari menu utama program, maka pilihlah nomor 4. Maka kalian akan keluar dari program tersebut. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini tentang tree. Selebihnya saya mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat atau ada kata-kata yang kurang tepat juga. Karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Ya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.